Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pengasuh Mata Kuliah Kajian Seminar Masalah-Masalah Sosial, dan saya bangga muliakan kepada teman-teman seperjuangan. Langsung saja saya perkenalkan nama. Nama saya Daniel Darabali, NIM 17340, kelas sore semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Adapun buku yang saya presentasikan pada siang hari ini yaitu yang berjudul Masalah Sosial Pembaruan Sensus. Masalah Sosial edisi ke-12 membahas mata pelajaran seperti kejahatan perusahaan, rasisme, seksisme, kerusakan kota, kemiskinan, perawatan kesehatan, perubahan ekonomi, politik, narkoba, gerakan anti pemerintah, dan terorisme. Topik-topik ini adalah menarik secara inheren. Buku ini tipikal tentang masalah sosial, menggambarkan fenomena secara terpisah, mengubah sebagai penjelasan siswa terpapar seperti berbagai pendekatan mungkin mempertahankan minat mereka pada masalah ini, tetapi mereka mungkin akan menyelesaikan buku dengan sedikit pemahaman tentang bagaimana masalah sosial itu saling terkait dan peran masyarakat dalam penciptaan dan pelestarian. Buku ini adalah berbeda pendekatannya secara sosiologi, secara konsisten. Nah, ada kerangka yang koheren, bekerja untuk menganalisis dan memahami masalah sosial masyarakat. Di ujian krisis inasi masyarakat, menghilangkan dan mitos, yaitu membuat orang peka untuk ketidakkonsistenan yang ada di masyarakat. Tetapi yang terpenting, sikap krisis menuju tatanan sosial. Mungkin kita melihat peran mereka dalam melestarikan sosial masalah. Nah, dalam kesimpulan, pembaca harus menyadari bahwa kita tidak tanpa nafsu makan mengamal masalah sosial. Marilah kita kemudian secara singkat membuat nilai-nilai kita lebih eksplisit, menentang sosial pengaturan yang mencegah orang mengembangkan potensi penuh mereka, bahwa kita menolak represi politik dan sosial, elitisme pendidikan, nah, di batas kelembagaan, perbedaan ras dan seksual, eksploitasi ekonomi, dan ketidakpedulian pejabat untuk penderitaan manusia. Menyatakan perasaan ini secara positif, kita mendukung kesetaraan kesempatan, hak untuk berbeda pendapat, keadilan sosial, sistem ekonomi yang meminimalkan ketidaksetaraan, dan sistem politik yang memaksimalkan masukan warga dalam pengambilan keputusan dan menyediakan sistem perawatan kesehatan yang memadai dan kehidupan dapat diterima kondisi untuk semua orang. Jelas yang kita percaya masyarakat seperti saat ini terorganisir tidak memenuhi apa yang kita anggap sebagai masyarakat yang baik. Singkatnya, masalah sosial edisi kedua ini membaik dari sebelumnya, diisi dengan lebih fokus pada 5 tema, yaitu yang pertama sumber struktur masalah sosial, yang kedua peran Amerika Serikat dalam masalah sosial global, kelas, ras, jenis kelamin, seksualitas, dan dibalitas sebagai sumber perpecahan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan.
Yang keempat, pemeriksaan kritis masyarakat, solusi untuk masalah sosial. Nah, dalam variasi pendekatan absolut, sosiologi pada tahun 1920-an dan 1930-an difokuskan pada kondisi masyarakat yang memupuk masalah. Nah, di masyarakat menjalani perubahan cepat dari proses migrasi, urbanisasi, dan industrialisasi dianggap memiliki kantong di organisasi sosial. Area tertentu dari kota-kota yang mengalami perubahan paling cepat, misalnya ditemukan mengalami perubahan tingkat kejahatan, kehancuran keluarga, dan mental yang tidak profesional, gangguan. Dalam beberapa karya terakhir, banyak sosiolog telah kembali ke studi masalah individu menyimpang dan melanggar harapan masyarakat. Yang modern studi tentang menyimpang dikembangkan dalam dua arah. Yang pertama, mencari sumber penyimpangan dari struktur sosial. Sosiolog melihat penyimpangan sebagai akibat dari konflik antara tujuan masyarakat yang ditentukan secara budaya, seperti kekuasaan material dan hambatan untuk mendapatkan yang dihadapi beberapa kelompok orang. Itu lain yang relatif baru, berfokus pada peran masyarakat dalam penciptaan dan mempertahankan penyimpangan melalui pelabelan orang-orang yang dipandang tidak normal. Nah, reaksi masyarakat dipandang sebagai kunci dalam menentukan apa masalah sosial itu dan siapa yang menyimpang. Jenis-jenis masalah sosial. Yang pertama, tindakan dan kondisi yang melanggar norma dan nilai yang ada dalam masyarakat, dan yang kedua yang ditimbulkan secara sosial, kondisi yang menyebabkan pemerintahan psikis dan material untuk setiap segmen populasi. Nah, pelanggaran norma sosiolog tertarik pada perbedaan antara standar sosial dan real karena beberapa alasan. Yang pertama, perhatian diarahkan pada pendekatan tradisional, ini kegagalan masyarakat, yaitu penjahat, orang sakit jiwa, putus sekolah, dan miskin. Nah, sosiolog memiliki banyak wawasan yang menjelaskan proses yang digunakan individu untuk mengalami tekanan yang berbeda untuk terlibat dalam bentuk penyimpangan tertentu perilaku karena lokasinya dalam struktur sosial, yaitu atau kelas sosial dan jenis lingkungan. Asumsi bimbingan pertanyaan kami di sini, bagaimanapun itu pelanggaran norma adalah gejala masalah sosial, bukan penyakit itu sendiri. Di lain sisi, dengan kata lain, sebagai besar penyimpangan adalah korban dan tidak boleh disalahkan sepenuhnya, dan oleh masyarakat untuk menyimpan mereka. Sebaiknya sistem tempat mereka hidup harus disalahkan. Deskripsi situasi yang mempengaruhi penyimpangan atau seperti hambatan kesuksesan yang dihadapi anggota kelompok minoritas. Bantuan penjelasan mengapa beberapa kategori yang berpartisipasi secara tidak profesional dalam perilaku penyimpangan. Alasannya lain dari fokus tradisional pada pelanggaran norma adalah karena penyimpangan itu didefinisikan secara budaya dan diberi label secara sosial. Nah, masalah sosial dalam perspektif global negara, kesejahteraan sosial, campuran kapitalisme dan sosialisme.
di bangsa Eropa, di Finlandia dan Kanada punya kebijakan kesehatan yang murah hati untuk mereka warga. Tentu lebih banyak lagi murah daripada yang tersedia di Amerika Serikat atau deskripsi di sisi umum mencirikan semua negara-negara tertentu meskipun ada variasi di antara mereka. Nah, negara-negara ini kapitalistik mengizinkan milik pribadi dan bisnis milik pribadi untuk tingkat yang jauh lebih besar daripada di Amerika Serikat. Nah, masalah-masalah sosial dan kebijakan sosial. Sistem sosial ekonomi masyarakat tidak hanya berevolusi dari peristiwa acak dan pilihan tanpa tujuan. Nah, kekuatan dalam masyarakat membuat kebijakan untuk mengkombinasi list tujuan tertentu dan konteks peristiwa sejarah, kendala anggaran dan suku. Mengatasi masalah ketidaksetaraan, Gladys Filded dan rekan-rekannya dari seluruh departemen di Universitas California tentang mengapa masyarakat berbeda struktur penghargaan lebih politik. Nah, dalam ukuran yang signifikan, masyarakat memilih tinggi dan luasnya tangga mereka oleh melonggarkan. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.